Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Rahayu, mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan natrium hidroksida atau NaOH. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu NaOH, bagaimana sifatnya, dan di dalam industri pulp kertas ini apa sih fungsinya. NaOH merupakan bahasa umum yang digunakan di dalam laboratorium kimia. Di dalam industri pulp dan kertas sendiri, NaOH digunakan pada proses pulping dan bleaching, yaitu sebagai pendegradasi lignin agar terpisah dari fiber yang akan menjadi bahan baku utama pembuatan pulp dan kertas. Nah, selain itu, NaOH juga berfungsi untuk memutihkan pulp itu sendiri. Dan NaOH ini biasanya berwujud zat padat yang berwarna putih. NaOH sendiri dapat diproduksi dengan 3 metode elektrolisis. Yang pertama, sel diafragma, kemudian sel merkuri, dan sel membran. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai proses pembuatan NaOH melalui metode ion exchange membran atau yang disebut juga dengan elektrolisis sel membran. Metode ini merupakan metode yang paling baru dikembangkan. Nah, metode ini berfungsi untuk memisahkan dua produk melalui membran politetrafluoroetilen, di mana anoda dan katodanya berada di posisi yang berbeda. Berikut penjelasannya. Terdapat beberapa tahapan proses dalam pembuatan caustic soda ini. Di antaranya, tahap pemurnian bahan baku, proses utama, dan tahap pengolahan akhir. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. 1. Pemurnian bahan baku. Tahap pemurnian bahan baku merupakan tahap awal dari proses ini. Tahap ini meliputi pencampuran, pengendapan pengotor, penyaringan pengotor, dan penukaran ion. Tahap pencampuran. Pada tahap ini, garam 97,7% dilarutkan bersama air proses dan garam lemah recycle pada suhu 90,6 derajat Celcius ke dalam tangki pencampur untuk mendapatkan larutan garam konsentrasi 27%. Larutan garam jenuh keluar dari tangki pencampur dengan suhu akhir 67,1 derajat Celcius yang kemudian akan memasuki tangki pengendap dan suhu operasi sebaiknya di atas 60 derajat Celcius. Setelah melalui tahapan pencampuran, proses selanjutnya dilanjutkan dengan pengendapan pengotor. Pada tahapan ini, larutan garam dari tangki pencampur akan memasuki tangki pengendap untuk diendapkan pengotornya. Pengotornya diantaranya CaSO4, MgSO4, CaCl2, dan MgCl2 yang akan diendapkan dengan menggunakan natrium karbonat dan NaOH dengan reaksi sebagai berikut. Nah, reagen dan pengotor akan bereaksi membentuk endapan yang kemudian dikeluarkan dari dasar tangki. Pemberian reagen dilakukan dengan kadar berlebih untuk mendapatkan hasil yang optimum. Sekitar 60% dari pengotor yang mengendap akan keluar dari bagian bawah tangki pengendap, sedangkan larutan lainnya akan keluar dari bagian atas clarifier menuju ke filter. Pada tahap filter inilah, endapan yang masih tersisa dari proses sebelumnya seluruhnya akan difilter menggunakan filter press. Setelah melalui proses filtrasi, tahapan selanjutnya merupakan penukaran ion. Proses ini menggunakan resin untuk mengikat ion-ion yang tidak bereaksi dengan reagen selama proses sedimentasi. Larutan natrium klorida atau NaCl akan dilewatkan pada resin. Resin yang mengikat kation disebut resin kation, sedangkan yang mengikat anion disebut resin anion. Adapun reaksi penukaran ion yang terjadi adalah sebagai berikut. Proses reaksi akan terjadi secara reversible, sehingga bila resin sudah tidak bisa menangkap atau mengikat ion mineral positif atau negatif, maka resin tersebut dapat digenerasi kembali. Regenerasi dilakukan dengan mereaksikan kembali resin dengan asam basa yang berupa NaOH dan asam sulfat, sehingga ion mineral positif yang sudah terikat di resin akan terlepas lagi. Dan berikut merupakan reaksi dari regenerasi resin tersebut. Setelah seluruh proses tahapan pemurnian selesai dilakukan, maka selanjutnya memasuki proses utama. Proses utama merupakan tahapan inti dari industri soda kaustik ini.
Proses ini terdiri dari pengasaman dan elektrolisis. Pada proses pengasaman dilakukan dengan penambahan HCl yang berfungsi untuk mengurangi terjadinya pembentukan kloret pada sel elektrolisa. Larutan yang masuk ke anoda akan diasamkan hingga pH berubah menjadi 4. Kemudian proses selanjutnya yaitu elektrolisa. Pada proses ini, larutan yang keluar dari resin penukar ion sebelum memasuki sel elektrolisa akan dipanaskan terlebih dahulu. Proses elektrolisa menggunakan titanium sebagai sel anoda dan nikel sebagai sel katoda yang akan dialiri arus DC sebagai sumber energi. Pada anoda, fluid masuk berupa larutan garam. Ion Cl- pada NaCl akan teroksidasi dan membentuk Cl2, sedangkan ion Na+ akan kehilangan pasangan dan bergerak menuju katoda. Pada katoda, fluid masuk berupa H2O dan NaOH recycle. Ion H+ dari H2O akan tereduksi menjadi H2 sehingga ion OH- kehilangan pasangan. Nah, ion Na+ dan OH- inilah yang selanjutnya akan bertemu dan membentuk NaOH, yang kemudian dihasilkan larutan NaOH berkonsentrasi 32% dengan reaksi sebagai berikut. Antara sel anoda dan katoda akan dibatasi oleh membran, yaitu nafion, yang hanya akan dapat dilalui oleh ion positif. Nah, hasil samping dari proses elektrolisa ini berupa gas klorin atau Cl2 dan gas hidrogen atau H2. Nah, gas Cl2 ini akan diproses lebih lanjut menjadi Cl2 liquid, sedangkan gas H2 akan diblower ke udara karena jumlahnya yang relatif sedikit. Dan larutan yang keluar dari anoda akan direcycle kembali menuju tangki pencampur. Sedangkan larutan yang keluar dari katoda mengandung NaOH 32%, yang 10%-nya akan direcycle kembali sebagai umpan dan sebagian lainnya akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan NaOH berkonsentrasi 50%. NaOH 32% dari tahapan sebelumnya akan memasuki proses pengolahan akhir. Nah, proses ini disebut juga dengan proses pemangkatan. Proses ini dilakukan 3 tahap, yaitu evaporasi pertama menggunakan evaporator multitahap, kemudian dilanjutkan dengan evaporasi single tahap, dan yang terakhir merupakan tahap penyelesaian. 1. Tahap evaporasi awal. Pada tahap evaporasi ini, NaOH 32% yang keluar dari sel elektrolisa akan memasuki evaporator multitahap. NaOH di evaporator multitahap ini akan dievaporasi menggunakan steam sehingga NaOH 50% akan keluar sebagai produknya, yang kemudian akan didinginkan melalui beberapa tahap pendinginan. Pertama, ditukarkan panasnya dengan feed katoda sehingga suhunya turun. Kemudian larutan ini didinginkan kembali menggunakan air pendingin dan ditampung ke dalam tangki penampung. Larutan soda kaustik yang berkonsentrasi 50% kemudian memasuki proses evaporasi kedua. Evaporasi ini dilakukan untuk mendapatkan NaOH berkonsentrasi 70-75% dengan menggunakan uap bertekanan 500-600 kPa. Kaustik 50% yang telah dimurnikan secara khusus dapat dipekatkan lagi dengan menggunakan evaporator akhir efek tunggal agar menjadi kaustik yang sangat pekat. Proses ini harus ditangani dengan pipa yang dipanasi dengan pipa uap agar tidak mengalami pembukuan. Larutan ini kemudian akan diteruskan ke periuk penyelesaian. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Akhir-akhir ini, proses tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan kaustik berkonsentrasi 70-75% saja, karena efisiensi kalornya yang cukup rendah, di mana suhu akhirnya mencapai 500-600 derajat Celcius, dan ini akan menguapkan air hingga tertinggal 1%. Nah, kaustik anhidropanas hasil produksi akan diolah dengan belerang agar kandungan besinya mengendap dan kemudian keluar. Produk ini kemudian akan dipompakan dengan pompa sentrifugal yang akan menyalurkan lelehan kaustik ke dalam drum-drum baja yang dapat menampung 320 kg atau ke dalam mesin penyerpih
yang menjadi tahapan akhir atau penyelesaian dari seluruh tahapan pembuatan caustic soda ini. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bukan bagaimana proses pembuatan natrium hidroksida ini. Selain itu, industri soda kaustik ini juga dikenal sebagai industri kloralkali. Hal itu dikarenakan selain menghasilkan NaOH, juga menghasilkan gas klor atau Cl2 sebagai produk sampingannya. Metode ion exchange membran ini mengkonsumsi energi sebanyak diafragma sel, tetapi lebih sedikit daripada merkuri sel. Selain itu, metode ini juga lebih ramah lingkungan. Hal itu dikarenakan metode ini tidak menghasilkan limbah beracun dan juga hanya menghasilkan natrium hidroksida murni tanpa kontaminan dari natrium klorida. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.